Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأساتذة والإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan Doro di hari ini, sebagaimana yang telah diinginkan, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah manzumah atau arjuzah yang berjudul Tafsiratul Qasid ila Ilmil Maqasid. Ada 35 bait syair ditulis oleh guru kami Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama Saudi Arabia yang lahir pada tahun 1391 Hijriah dan dikenal dengan tafannun berbagai ilmu. Hafizahullah ta'ala. Kira-kira seluruh cabang ilmu yang ada di bidang syariat itu beliau pernah ajarkan sepanjang yang saya tahu. Beliau ahli juga di bidang qiraat, punya inayah di dalam hal tersebut, dan beliau berguru dari para ulama terkenal, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Budayyan, dan saya sendiri pernah melihat beliau diberi waktu khusus oleh guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullah ta'ala. Waktu itu beliau membaca kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudam, dan beliau sekarang adalah seorang doktor, Udu Hayat Kibar Ulama, anggota Hayat Kibar Ulama, dan dimaklumi bahwa Hayat Kibar Ulama ini adalah lembaga ilmiah tertinggi di Saudi, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram di Mekah. Baik, jadi sekilas tentang penulis buku
Adapun kandungan dari buku ini kita akan kaji bersama Manzumah agar supaya teratur dari pembahasan yang kita akan kaji di dalam buku ini. Juga pengenalan tentang judul buku Tafsiratul Qasid ila Ilmil Maqasid. Iya. Ini juga akan datang nanti bersama dengan Manzumah. Manzumah ini disebut juga dengan nama Arjuza. Arjuza itu dibahasakan Arjuza karena lantunan syairnya itu di atas Bahrul Rajal, salah satu dari lautan syair yang dikenal di kalangan orang Arab. Iya. Bahrul Rajaz ini adalah bentuk manzumah yang banyak dipakai untuk menazam pembahasan-pembahasan ilmiah. Karena Bahrul Rajaz itu lebih mudah untuk digunakan, perubahannya juga banyak, sehingga orang yang menyusun bait syair di atas manzumah ini atau di atas qafiyah Bahrul Rajaz ini akan lebih mudah. Kata kuncinya di kalangan ahli arud wal qawafi fi abhuril arjaz bahrun yasul mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Jadi kata kuncinya ada mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Kalau orang qawafi itu ada sukun. Kalau dia baca tanwin di akhir kalimat itu ditulis satu huruf. Nunnya ditulis mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, dihitung. Ya. Mustaf'ilun ini bisa berubah-ubah. Bisa menjadi mufta'ilun, bisa menjadi mafa'ilun, bisa menjadi mafa'ilun, bisa menjadi maf'ulun, bisa menjadi fa'ulun, ya, dan bisa menjadi fa'ilatun. Itu perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahan ini itu ada namanya pembahasan ilal wal zahafat, pembahasan qawafi wal arud. Itu panjang ceritanya, kita mau saya seperti ini bukan dars dalam qawafi wal arud. Cuman perubahan-perubahan ini saja yang perlu diketahui supaya kalau kita baca syair tidak keliru dalam membacanya. Ini bait syair yang pertama misalnya, Alhamdulillahirrahmani haitsu qattaha wa bainahu hatta wada mufakkiha. Ini wazannya ini wazannya mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun. Ini yang pertama, Alhamdulillahirrahmani haitsu qattaha. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun. Ubaidahu, bunyi itu panjang. Ubaidahu hatta ghada mufakkiha. Ubaidahu hatta ghada mufakkiha. Ini mafa'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun. Kayak begitu caranya. Ya. Jadi kalau ada kalimat yang lebih, ada yang disukun, ada yang harusnya ditanwin, kemudian tidak ditanwin, darurat syair itu nanti kelihatan. Akan kelihatan melalui wazan apa namanya yang dibaca. Ya. Bisa diserahkan ya? Atau terus yang lagi? Ini kaidahnya, kunci di dalam membaca syair. Ya, paling tidak kalau apa namanya belajar qawafi wal arud, paling tidak dia kuasai Bahrul Rajaz. Sebab ini di pembahasan ilmu kebanyakan ini yang digunakan.
Ya memang ya ada beberapa manzumah seperti Nuni Ibnul Qayyim, dia pakai Bahrul Kamil, Nuni Ibnul Qayyim. Ya, kalau ini pakai Bahrul Rajaz. Kalau kita baca Alfiyah Ibnu Malik, itu Bahrul Rajaz juga. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmad Rabbillah khairu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jadi qala la Muhammadun ya huwa ibnu Maliki. Ini mufta'ilun, mafa'ilun, maf'ulun. Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Ahmadu Rabbi mufta'ilun, mustaf'ilun, Maliki. Fa'ulun, mustaf'ilun, fa'ilun. Ya. Jadi kayak gitu cara memasukkannya. Ya. Kalau ada papan saya berikan apa namanya? Cara menghitung-hitung kalimat. Ya, untuk cara menyerapkan apa namanya? Kata-kata di dalam Bahrul Rajaz ini, kalimat-kalimatnya menghitung dari jumlahnya itu memang perlu mengetahui kaidah dasar di dalam menghitung kalimat di dalam syair. Ya. Jadi syair itu mudah kalau mengerti kaidahnya, tahu timbangannya, dan yang penting tidak keliru di dalam membaca. Tidak keliru di dalam membaca. Baik. Jadi ini mungkin terkait dengan pembahasan buku ini dan seputar dengan arjuzah dalam bait syair, dalam qawafi. Gak ada masalah ya cerita masalah qawafi? Hah? Ya. Ini banyak ya dihafal. Membaca manzumah Al-Baiquniyah juga seperti itu. Baca Al-Jazariyah juga Bahrul Rajaz. Ya. Alfiyah Al-Iraqi juga Bahrul Rajaz. Alfiyah Al-Iraqi dalam hadis Bahrul Rajaz. Demikian pula Alfiyah Al-Iraqi di dalam apa namanya? Sirah Bahrul Rajaz. Jadi banyak dari manzumah ilmiah beliau pakai Bahrul Rajaz karena itu sangat mudah. Ya, sangat mudah di kalangan orang-orang yang membuat syair, gampang buatnya. Dan ini oleh penulis manzumah ini beliau tulis di sebuah perjalanan. Beliau sebutkan di akhir dari bukunya, dari manzumahnya. Ya, di bait syair yang ke-34 kata beliau fahadihi khatimatul hasna'i kammaltuha fi rihlatil ahsa'i muhamdilan wa syakiran fi rabbi mustaghfiran min zallati wa dhanbi. Jadi kata beliau kammaltuha fi rihlatil ahsa'i, saya sempurnakan penulisannya di rihlah menuju ke ahsa. Ahsa ini apa namanya, sebuah kota di Saudi, di wilayah Syarqiyah, di wilayah timur Saudi, dan namanya Manatik Syarqiyah, Dammam, Jubail, Ahsa, di sekitar situ. Baik. Ya. Jadi kalau kita baca di pendahuluan penulis Hafizahullah Ta'ala di bait syair yang ke-9 itu beliau terangkan tentang judul buku ini. Kata beliau sammaituha tafsiratan lil qasidi. Sammaituha tafsiratan lil qasidi. Jadi memang sengaja beliau sebut dengan nama tafsiran.
Baik. Tafsirah itu beliau sebutkan di salah satu ta'liq beliau, jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin ini sudah mengajarkan manzumah beliau di beberapa kesempatan. Salah satunya di beliau sudah ditranskrip salah satu ceramah beliau menjelaskan isi dari manzumah beliau secara ringkas. Dan beliau sebutkan bahwa maksud nadhimiha iqaful muta'allimina ala nubdatin min ilmi al-maqasid. Lidha sammaha tafsirat al-qasid, karena tafsirah ismun yunasibul muqtadi. Jadi kalimat tafsirah itu memang beliau sengaja memakai kalimat ini sama dengan Alfiyah al-Iraqi yang beliau katakan samaituha tafsiratan lil muqtadi, sebagai nama sebagai tafsirah bagi muqtadi, pemula. Iya. Karena maksud dari manzumah ini dibuat oleh penulis hafizahullah taala itu untuk menunjukkan nubdah, ringkasan dari ilmu maqasidus syariah. Berikan ringkasan dari ilmu maqasid asy-syariah. Makanya disebut dengan nama tafsirah. Dan memang penulis di dalam pembahasan ini beliau hanya menyebutkan, pertama beliau sebutkan tentang pentingnya mempelajari ilmu maqasid ini. Kemudian beliau sebutkan dari fawaid di dalam mempelajarinya, faedah yang bisa dipetik. Setelah itu beliau jelaskan tentang definisi ilmu al-maqasid. Definisi ilmu al-maqasid. Kemudian beliau terangkan terkait dengan pembagian al-maqasid itu dilihat kepada sisi kuat lemahnya maqasid. Hanya beliau sebutkan pembagian al-maqasid menjadi 3, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian setelah itu beliau sebutkan mukammilan, penyempurna untuk 3 hal ini. Setelah itu selesai. Ini pembahasan dari buku ini. Ya, dan kita di dalam kajian ini mungkin akan memberikan beberapa pembahasan tambahan, dan ada sebagian poin yang disebutkan oleh penulis mungkin akan lebih diperdalam. Iya. Dan saya memilih dari manzumah ini sebagai dasar kita mempelajari, karena yang menulis manzumah di dalam ilmu maqasid itu tidak banyak yang menulis manzumah tentang ilmu maqasid itu. Iya. Ada sebagian manzumah ditulis tapi agak panjang. Kemudian ada sebagian pembahasan yang kadang perlu lebih didetailkan, dan kadang ada hal-hal yang perlu diluruskan. Iya. Ada yang bagus tapi panjang sekali, lebih panjang lagi, bukan untuk pemula. Tidak cocok untuk 2 sehari. Iya. Seperti kalau kita bahas misalnya manzumah Al-Qarnati yang menazam Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Di Al-Muwafaqat itu salah satu babnya ada bab khusus, bab Al-Maqasid di dalam Al-Muwafaqat. Iya. Di sini terdapat penjelasan tentang maqasid syariah dengan pendalaman yang lebih, penjelasan yang lebih mendalam. Dia ringkas dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Iya. Dan umumnya di dalam penyampaian ilmu, khususnya untuk tahsil ilmi, ketika kita belajar buku di bidang apa saja, ini kaidah dalam belajar. Kita belajar bidang apa saja, itu harus ada mukhtasar, ringkasan di dalam bidang itu yang kita kuasai. Iya. Jadi semua bidang ada ringkasan di bidang itu kita kuasai.
Kita ambil dari yang kecilnya, kemudian meningkat ke atas. Iya. Dipegang dan dia kuasai. Kalau bisa dihafal itu lebih bagus. Ada sebagian ulama yang seluruh dari manzumat itu dia hafal, tapi di waktu dia belajar saja. Begitu sudah rasikh, ya, maka yang dihafal adalah pokok-pokoknya saja. Karena yang lainnya sudah ada di dalam pokok. Sudah di dalam pokok tersebut. Baik. Jadi ketika mereka dengar sesuatu dari pembahasan ilmu apa saja, itu bisa mereka jelaskan. Karena asalnya mereka belajar semua cabang ilmu itu dengan jalurnya. Mereka ambil dari yang kecil sebelum yang besar. Iya. Nah, ini pembahasan ilmu maqasid. Akan kita baca nanti sisi pentingnya dari pembahasan ini. Ya, bersama dengan uraian penulis Hafizahullah Ta'ala. Cuman saya ingin menjelaskan bahwa manzumah ini 35 bait syair. Ya. 35 bait syair ini adalah nubdah, ringkasan tentang ilmu maqasid. Iya. Ringkasan tentang ilmu maqasid. Memang perlu dipahami. Apabila dipahami dengan baik dan benar, maka insyaallah taala ini ilmu sangat penting sekali. Kita akan bacakan nanti dari ucapan-ucapan para ulama mengomentari tentang ilmu ini. Walaupun di dalam sejarah ilmu maqasid, ya, ini pembahasan dikenal oleh para ulama dari masa ke masa. Jangan dianggap bahwa pembahasan ilmu maqasid ini ilmu baru, cuman dicetuskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Muwafaqah. Tidak. Ini ilmu sudah berjalan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, sebab agama itu dibangun di atas ini, dibangun di atas maqasid. Nah, inilah yang diringkas oleh para ulama. Dibuatkan dari kaidah-kaidahnya penjelasan khusus tentang hal tersebut. Walaupun ilmu maqasid ini dibanding dengan ilmu yang lainnya bisa dikatakan lebih terlambat tersusunnya secara buku tersendiri. Ya. Dalam buku tersendiri. Misalnya kalau kita belajar mustalah hadits ya. Kita belajar mustalah hadits. Ya, ilmu mustalah hadits itu kan itu sudah ada di bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan kata haddatsana, akhbarana, ya. Kemudian naqd terhadap rawi, penggunaan kata sami'tu, itu kan ada di hadis-hadis Rasulullah. Berjalan di tengah para sahabat, para tabi'in. Ya. Sebelumnya sudah ada di ucapan ulama, tapi tidak ada di buku khusus. Tidak ada buku khusus tentang hal itu. Ada pembicaraannya Al-Bukhari, ada pembicaraannya At-Tirmidzi, pembicaraannya Ali bin Al-Madini, beberapa kalimat terkait dengan ilmu mustalah. Tapi tidak dengan apa? Tidak dalam buku khusus. Nah, nanti begitu datang Ar-Ramah Hurmuzi, maka beliau meletakkan kaidah-kaidah dikumpulkan di dalam satu bab. Kemudian setelah itu berkembang. Ya, dari masa ke masa berkembang, ya, sampai akhirnya datang Al-Hafidz Ibnu Salah. Beliau kumpulkan pembahasan mustalah yang luas di berbagai buku itu, beliau ringkas, beliau satukan dalam satu pembahasan. Itu kan luar biasa Ibnu Salah ya. Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi nulis buku tentang Al-Mudabbaj, ya, tentang Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Al-Mu'talif wal-Mukhtalif dicetak dalam 3 jilid atau 5 jilid. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi cuma diringkas dalam beberapa 1-2 halaman saja. Ringkasan kesimpulan di dalam bab ini. Jadi dirangkai terkumpul dalam satu buku mustalah. Jadi ada. Nah, sama di bidang ini juga ilmu maqasid ini. Itu berjalan
Jadi ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada para sahabatnya di dalam kehidupannya cara menimbang antara maslahat dan mafsadat, maka itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Beliau tidak menjatuhkan hukum terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, ini kepala kaum munafikin. Padahal orang ini betapa banyak dia merugikan Rasulullah dan umat Islam. Kisahul Ifk, bagaimana beliau difitnah oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul terkait dengan masalahnya banyak hal. Bersamaan dengan itu Nabi berkata, la yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan qatala ashab. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh kawannya sendiri. Ini pertimbangan maqasid syariah ada di dalam hadits Rasulullah SAW. Ada di dalam hadits Rasulullah SAW. Baik. Jadi itu sudah ada di dalam perbuatan sahabat juga. Para a'immah berjalan. Nah, ini mulai ada pembahasannya di buku-buku ushul fikih dulu. Di sebagian pembahasan buku ushul fikih lengkap luas. Namun setelah itu datang sebagian ulama yang mengkhususkannya dalam buku tersendiri. Yang paling pertama yang diketahui dalam hal itu adalah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Yang memiliki buku di dalam hal itu. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Memang dia tulis kaidah-kaidah tentang masalih dan maqasid khusus. Ini sudah dicetak bukunya dalam 2 jilid. Mereka 2 sih beliau bahas tentang hal tersebut. Ada ringkasannya, ada mukhtasarnya. Dan mukhtasarnya ini juga yang kadang dipelajari untuk tingkat menengah. Terkadang kita dapati sebagian masyayikh kita mengajarkan buku ringkasan dari buku Al-Izz bin Abdissalam. Tapi kalau mau tingkatan yang lengkapnya memang tentang ilmu maqasid, itu baca buku aslinya dan baca buku Imam Syafi'i Al-Muwafaqah. Sebab ini 2 buku yang memang paling populer di dalam ilmu maqasid ini. Jadi kalau judul Tafsiratul Qasid, tafsirat yang membuat dia punya basirah, bisa melihat Al-Qasid ini, bisa jalan. Ini nubdah, ringkasan. Ila ilmil maqasid, kepada ilmu al-maqasid. Nanti akan datang definisi tentang ilmu maqasid ini. Didefinisikan oleh penulis. Ilmu maqasid kadang dikatakan ilmu al-maqasid, kadang dikatakan maqasidus syariat, kadang dikatakan al-maqasid asy-syar'iyyah. Kalau bahasa-bahasa ulama dahulu, kadang mereka bahasakan dengan bahasa al-munasabah wal illah, al-asrar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadang dibahasakan dengan nama batin asy-syariah. Batin asy-syariah. Bukan zahirnya tapi batinnya. Sebab ini adalah ilmu yang sangat penting. Seorang itu memahami apa maksud di dalam bersyariatan, supaya jangan dia keliru di dalam memahami. Kalau dia keliru di dalam memahami maksud pensyariatan, kadang syariat itu dia tempatkan bukan pada tempatnya. Dia posisikan bukan pada apa? Posisinya. Akhirnya jatuh di dalam berbagai kekeliruan. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kuburan. Ada sebagian fuqaha yang berkata sebab dilarangnya karena itu banyak najis di kuburan.
banyak najis. Dan ini pembahasan menyebutkan banyak najis ini bertentangan dengan pembahasan ilmu ini, maqasidus syariah. Iya. Sebab Nabi SAW melarang hal tersebut bukan karena masalah ada najisnya, tapi karena sholat di kuburan itu dari'ah kepada kesyirikan, bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan, makanya dilarang. Iya. Maka memahami maksud yang seperti ini itu penting agar supaya seseorang memahami hukum dengan benar dan dia mengerti maksud syariat itu apa di dalam hukum tersebut. Iya. Nah ini kalau dia kenal dengan baik maksudnya, nah itu luar biasa. Nah ini sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali di dalam peletakan hukum-hukum. Dan kita akan baca nanti uraikan insyaallah taala sebagian dari faedah mempelajari ilmu maqasid syariah. Baik. Jadi di sini mungkin saya akan baca dari awal manzumah, karena kalau saya uraikan dari awal tentang manfaat mempelajari ilmu maqasid pada akan berulang lagi di manzumah. Ini mungkin tidak bagus ya dalam sisi pembahasan. Kita satukan saja pembahasannya sesuai dengan poin-poin disebutkan oleh penulis di sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu atau hafizahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan basmalah. Ya. Istilah basmalah itu penggunaan untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah saja istilah, kalau Bismillahi saja itu istilahnya disebut apa? Disebut tasmiyah. Tidak disebut basmalah, disebut tasmiyah. Baik. Kata beliau, Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani haitsu faqaha ubaidahu hatta ghada mufakkiha ahmaduhu subhanahu alal minan mustaftihan bihamdihi lima. Di sini ada kekeliruannya di cetakan antum. Mustaftihan bihamdihi limaktanan. Jadi 5 bukan 5 kaman ya. 5 iktanan, ada hamzah wasalnya, terus kaf, ta, nun 2, bukan pakai mim, nun 2, 5 iktanan. Iya. Jadi maktanan itu artinya istatar, kita akan terangkan nanti. Muqaffiyan lil hamdi bis salati ma'as salami fi'lat at-tuqati ala Muhammadin khitamil anbiya wa alihi wa sahbihi bila riya. Ya. Baik, saya akan baca kalimat per kalimat dahulu. Kata beliau, Alhamdulillahirrahman. Ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Beliau sengaja memilih nama Ar-Rahman karena ilmu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu dibangun di atas rahmat. Iya. Dan ini sering disebutkan oleh para masyayikh kita. Dia menjelaskan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sering banyak beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Dan rahimakallah di depannya. Karena memang ilmu itu dibangun di atas rahmat, kata mereka. Iya. Dan itu berjalan adat para as-salaf. Kalau memberikan riwayat kepada murid, itu dia berikan silsilah. Ada silsilah namanya silsilah hadits tentang rahmat. Ya. Jadi ada haditsnya dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman."
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis bagi orang yang diberi sanad itu biasanya dijadikan sebagai hadis yang pertama yang diberikan oleh guru kepada si murid. Iya. Untuk memberikan kesan bahwa ilmu itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas rahmat. Alhamdulillahirrahmani haitsu faqaha. Di mana beliau segala puji hanya untuk Allah Ar-Rahman haitsu faqaha. Di mana dia yang memberikan fikih. Faqaha. Iya. Jadi kata fikih itu secara bahasa umumnya kembali kepada mana al-faham. Kembali kepada al-faham. Cuman kan ada di dalam harakatnya faqaha, faqiha, faquha. Ada 3 harakat. Iya. Kalau dikatakan faqiha itu artinya fahim, dia paham. Kalau dikatakan faqaha itu artinya sabaqa ghairahu fil fiqh. Dia mendahului orang lain di dalam fikih. Tapi kalau dikatakan faquha saral fiqh lahu sajiyah. Jadi fikih itu menjadi tabiatnya, pembawaannya, faquha. Baik, tapi semuanya kembali kepada dasar yang sama, pada kata al-faham. Itu tafsir faqihah, faqaha, faquha itu ada di penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Datang dalam sebagian riwayat yufahhimhu fid din. Pakai lafaz yufahhimhu. Haitsu faqaha Ubaidahu. Ubaidahu, Ubaid tasghir dari abd. Ya, dan dimaklumi ya bahwa tasghir itu ada 2 penggunaannya dalam bahasa Arab. Kadang untuk merendahkan, menghinakan, dan kadang untuk merahmati. Iya. Baik, dan di sini penulis ingin menjelaskannya bahwa beliau merendahkan dirinya, bahwa ini semuanya dia seorang hamba Allah, tidak ada apa-apanya. Itu anugerah dari Ar-Rahman diberikan kepadanya. Haitsu faqaha Ubaidahu, hambanya ini diberi fikih hatta pada mufaqqiha, sampai dia menjadi orang yang mengajarkan fikih kepada orang. Mufaqqiha artinya dia mengajarkan fikih, al-mubayyin lil fiqh, al-muwaddih lahu. Iya. Baik. Dan di sini beliau sengaja memilih kata apa namanya? Al-abd Ubaidahu, karena memang bagi orang yang ingin tafaqquh di dalam agama itu hendaknya memiliki sifat ubudiyah yang baik. Yaitu Rasulullah SAW disifatkan dengan sifat ubudiyah ini. Di posisi diturunkan kepada beliau Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Disebut dengan predikat al-abd. Karena memang ubudiyah bagi siapa yang ingin meraih ilmu dengan baik, hendaknya dia memiliki ubudiyah yang bagus. Iya. Nah, itu Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seorang talibul ilm itu harus mengumpulkan 2 hal. Mengumpulkan antara ijtihad, semangat yang kuat, dan dia adalah seorang yang nasib, artinya ahli ibadah. Ahli ibadah, 2 hal. Iya. Jadi beliau setelah membaca alhamd, pujian, dan dimaklumi ya etika banyak dari para penulis, dia memulai tulisan-tulisannya dengan alhamd itu karena mencontoh Al-Quranul Karim, di mana awal dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah dimulai dengan alhamd.
Sebagaimana banyak dari surah Al-Quran dimulai dengan alhamd. Iya. Bait syair yang kedua, ahmaduhu subhanahu alal minan mustaftihan bihamdihi limaktaman. Mustaftihan bihamdihi limaktanan. Jadi ahmaduhu subhanahu, ahmaduhu punya itu panjangnya. Nah, ditulis di situ tapi dipanjangkan. Ahmaduhu subhanahu alal minan. Kalau qafiyahnya seperti itu. Ahmaduhu itu mufta'ilun. Subhanahu itu mustaf'ilun. Alal minan itu mafa'ilun. Baik. Ahmaduhu, saya selalu memuji Allah pakai sigatul mudhari'. Itu biasa mereka bahasakan untuk mubalaghah di dalam pujian, menunjukkan mana istimrar. Ahmaduhu subhanahu alal minan, terhadap al-minan. Al-minan jamak dari minna. Jamak dari minna. Ya. Dan minna itu adalah an-ni'matul 'azimah, nikmat yang besar. Al-minan. Jadi bukan seluruh nikmat. Nikmat besarnya itu disebut dengan apa? Minnah. Jadi minan Allah itu banyak. Ini beliau isyaratkan ya bahwa masa di pembahasan ini orang yang diberi taufik mengenal ilmu maqasidus syariah itu diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena orang yang sudah masuk di pembahasan maqasidus syariah itu bukan tingkatan pemula sebenarnya. Bukan di tingkatan pemula. Karena itu kata banyak dari as-salaf. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di berbagai tempat, dan di sebagian tempat beliau sandarkan kepada ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Laisal akilu," di sebuah riwayat, "Laisal faqihu man ya'lamu syarra minal khair. Innamal akilu atau innamal faqihu man ya'lam khairal khairaini wa syarra syarrain." Beliau bukan orang yang berakal, bukan orang yang ahli fikih. Dia hanya pandai membedakan yang baik, yang jelek dari yang buruk. Apa yang jelek dari yang baik. Iya. Tapi orang yang ahli fikih itu, orang yang betul-betul berakal, dia bisa mengetahui yang paling baik dari dua yang baik, dan yang paling jelek dari dua yang jelek. Itu baru fikih namanya, kalau sudah sampai ke sana. Begitu minan. Jadi kalau dia hanya sebatas mengetahui ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini tingkatan awal di dalam seorang mengenal syariat. Di tingkatan awal. Tapi kalau dia naik ke dalam pembahasan ada dua hal yang baik, dia bisa bedakan dua hal yang baik ini, dia pilih yang paling baiknya, nah itu baru punya fikih. Dia pilih yang paling baiknya. Ada dua hal yang jelek, dua hal yang buruk. Iya. Kalau dia dihadapkan untuk mengambil salah satunya, maka dia tahu yang mana yang paling buruknya. Ketika dia tahu yang mana yang paling buruknya, dia ambil yang paling sedikit keburukannya untuk menolak yang paling besar keburukannya. Iya. Maka ini fikih. Kalau sudah masuk ke situ. Karena itu ilmu ini akan datang nanti penyebutannya dari ucapan para ulama tentang pentingnya ilmu ini. Ilmu ini syarat di dalam ijtihad menurut Imam Syafi'i. Kalau bahasa Al-Ghazali, dia kiblatnya ahli ijtihad. Ilmu ini kiblat ahli ijtihad. Iya. Dan sebagian ulama ada yang membahasakan tidak boleh seorang itu berfatwa tentang sesuatu kalau dia tidak mengerti tentang ilmu maqasidus syariat. Nanti akan sembarang dia berbicara, dan dia akan jatuhkan manusia di dalam banyak kebinasaan. Iya.
Karena dia tidak mengerti dari maqasid itu terkait dengan maqasid syariatnya atau maksud syariat untuk para mukallaf, maqasidul mukallifin. Ketika dia tidak paham hal-hal yang seperti ini, akhirnya bisa menjatuhkan ke dalam perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Karena itu di sini nulis ya mengisyaratkan bahwa itu minan ya, banyak minnah dari Allah di situ, nikmat. Ketika seorang mempelajari ilmu yang seperti itu. Mustaftihan bihamdihi limaktanan. Ya. Mustaftihan bihamdihi, dengan membuka, dalam keadaan dia membuka bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, limaktanan. Limaktanan artinya limastatar. Al-maknun ya, dari kata al-maknun. Al-maknun itu artinya al-mastur. Ya, maksudnya banyak dari nikmat Allah itu yang diberikan terpendam. Ya, sebenarnya itu nikmat, banyak yang kita tidak tahu tentang nikmat itu. Iya. Baik. Muqaffiyan lilhamdi bis salati. Muqaffiyan artinya muttabi'an, dengan mengikuti. Jadi setelah alhamd memuji, alhamd ini diikuti dengan berselawat. Selawat kepada siapa? Akan datang nanti ya. Diikuti dengan selawat. Ma'as salami fi'lat at-tuqatu, serta dengan selawat dan salam. Iya. Dan ini adalah perbuatannya orang-orang yang bertakwa. At-tuqah itu jamak dari taqi. Iya. Salawat dan salam kepada siapa? Ala Muhammadin khitamil anbiya. Khitamil anbiya. Hamzanya tidak disebut ya. Tidak ditulis hamzanya karena darurat syair. Menjaga wazannya. Jadi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi bila riya. Keluarga dan sahabatnya tanpa ada riya. Riya itu ada hamzanya ya di belakang. Hamzanya itu dibuang karena apa? Darurat syair namanya. Ini di pembahasan ilmu qawaid darurat. Ya darurat syair ini banyak ya. Ada sebagian menyebutkan darurat syair itu lebih dari 100 keadaan. Darurat syair. Ya. Nah, ini salah satu bentuk darurat syair. Baik. Jadi selawat kepada Allah, selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salam, dan dilakukan hal tersebut tanpa ada riya. Dan riya itu artinya seorang menampakkan amalannya kepada manusia agar supaya manusia melihat amalannya dan memuji dia. Ya. Maka ini disebut dengan riya. Disebut dengan apa? Riya. Baik. Jadi beliau memulai dengan 4 bait syair. Yang pertama, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah untuk memulai. Setelah itu beliau berkata, wa ba'du innal ilma bil ahkami min anfa'il ulumi lil anami. Iya. Wa ba'du, ini dari kata ringkasan dari apa? Amma ba'du. Ringkasan dari amma ba'du. Iya. Innal ilma bil ahkam. Saya tidak rinci tentang amma ba'du. Saya pikir itu sudah biasa kita lewati ya. Pembahasan amma ba'du. Innal ilma bil ahkami, sungguhnya ilmu tentang al-ahkam. Min anfa'il ulumi lil anami. Dari ilmu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, ilmu yang terkait dengan ahkam, ilmu yang terkait dengan ilmu fikih, al-ahkam maksudnya ilmu fikih. Itu ada 3 ilmu.
Ada ilmu usul fikih, ada ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, ada ilmu maqasid syariah. 3 ilmu. Iya. Ilmu maqasid syariah. Ini untuk pembagian yang terakhir seperti itu. Walaupun kebanyakan orang terdahulu itu hanya menyebut usul fikih dan apa? Qawaid fiqhiyah. Karena sejumlah qawaid fiqhiyah itu masuk di dalam ilmu maqasid. Dan ilmu maqasid itu sendiri di usul fikih ada pembahasannya. Ada di pembahasan qiyas di bab illah, dan ada di pembahasan masalih al-mursal. Di 2 pembahasan di ilmu usul fikih. Iya. Dan dimaklum ya, di ilmu usul fikih itu pembahasan yang paling rumitnya itu di pembahasan qiyas di ilmu usul fikih. Pembahasan qiyas. Nah, qiyas itu banyak pembahasan terkait dengan masalah illah. Nah, ini pembahasannya ilmu maqasidus syariah di sini. Jelas ya? Pembahasan ilmu maqasidus syariah. Nah, kemudian ada namanya di pembahasan adillah tuh, di pembahasan al-adillah, di pembahasan usul fikih namanya al-masalih al-mursalah. Nah, ini pembahasan al-masalih al-mursalah ini masuk juga di pembahasan apa? Maqasidus syariah. Iya. Dan nanti kita akan jelaskan pembagian tentang masalih, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Iya. Kita akan bagi nanti masalih menjadi 3. Ada masalih mu'tabarah, ada masalih mulghah. Antara keduanya ini masalih mursalah. Apakah ada atau tidak ada itu kan ada memang silang pendapat di pembahasan usul fikih. Dan mungkin kita akan singgung sedikit karena terkait dengan pembahasan kita di sini. Iya. Jadi secara umum kalau ingin didetailkan ilmu alat yang diperlukan untuk memahami fikih, ilmu alat yang diperlukan itu ada 3. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu al-qawaid fiqhiyah, ada ilmu apa? Maqasid syariah. 3 jenis ilmu. Iya. Nah, ini yang repot orang-orang yang masuk di dalam pembahasan fikih. Nanti dia belajar fikih, ya, sambil dia dalami 3 ilmu ini. Nah, ini agak repot ya. Akhirnya yang keluar itu aneh bin ajaib nanti. Ya. Ada orang-orang yang kadang dia pembahasan bisa dia terangkan beberapa hukum. Dari mana dia dapat? Sering dia baca fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa. Tapi dia tidak mengerti dari mana ulama ini berfatwa seperti itu. Kenapa bisa fatwanya ada seperti itu? Nah, ini kan ada ilmunya untuk memahami. Jadi kalau lihat bisa diketahui dari mana dia memfatwakan itu. Ya, bab fatwanya kemana si alim ini berbicara. Iya. Nah, ini dia akan mengerti nanti penggunaan fatwa itu kemana. Ada sebagian orang dia pakai satu fatwa, dia pakai di semua tempat. Seakan-akan si alim ini berfatwa pada semua tempat itu. Padahal si alim ini berfatwa mungkin fatwanya umum atau mungkin difatwa di keadaan tertentu. Nah, ini keliru, banyak kekeliruan. Kenapa? Sebab dia campur-campur ilmu, enggak. Metodenya di dalam mempelajari ilmu itu tidak jelas. Iya. Baik. Memang di pembahasan usul fikih itu ada pembahasan ya. Yang mana yang didahulukan, dia belajar fikih dulu atau belajar ilmu usul fikih dulu. Itu kan memang ada pembahasan kan. Ya, dan bagusnya untuk seorang penuntut ilmu itu, fikih itu 2 macam. Ada yang merupakan fardu ain, ada yang merupakan fardu kifayah. Kalau fardu ainnya dia belajar tata cara wudhu, tata cara sholat, ya ini tidak dikatakan kamu belajar usul fikih dulu baru sholat. Kan tidak kan? Langsung disuruh belajar kewajibannya. Tapi kalau sudah diambil ilmu tentang kewajibannya di fikih, maka dia balik dulu belajar ilmu alatnya supaya dia mudah memahami apa? Memahami fikih itu. Mudah dia pelajari fikih tersebut. Nah, ini akan memudahkan dia dalam memahami 3 ilmu ini. Iya. Dan ilmu maqasid syariah ini dikhususkan karena pentingnya. Dikhususkan karena pentingnya. Nah, di sini kenapa kita kaji ini pembahasan? Sebab ini ilmu. Ya saya
bilang ke sebagian ikhwan, ini ilmu pedang bermata dua. Iya. Pedang bermata dua. Penting sekali. Tapi subhanallah di masa ini orang-orang yang menyimpan karena dia tidak punya dari usul ilmu ini yang benar, dia gunakan hal-hal yang menolak syariat dengan nama maqasidus syariat. Sekarang penerapan hukum qisas, penerapan hukum potong tangan tidak relevan lagi. Iya. Kenapa? Kan maksudnya Nabi memberikan efek jerah kan? Ini bicara maqasidus syariat. Maqasidus syariahnya kan memberi efek jerah. Sekarang sudah ada di penjara saja, disetrum atau di apa gitu kan? Ya, efek jerah juga. Ini tidak ngerti orang-orang ini bahwa maqasidus syariah itu, dan seperti itu cara membahasnya. Ada dhabitnya. Tidak boleh dia berbicara tentang maqasidus syariah lalu dia buang dalil-dalil syariat. Itu semuanya hukum-hukum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dia mau buang kemana? Dengan alasan apa? Maqasidus syariah itu tadi. Iya. Jelas ya? Ini dari berbicara tentang ilmu maqasidus syariah ini, sebagian orang yang menyimpang dia menghalalkan masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, bikin partai lah, bikin inilah, bikin itu. Hujahnya apa? Maqasidus syariah. Ini orang yang berlebihan di dalam hal ini. Ada orang yang berlebihan yang lainnya lagi, kutub ekstremis. Dia tidak pernah menggunakan ilmu maqasidus syariah. Jadi kalau ada sebagian orang membacakan tadi itu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya laisa al-akil wa laisa al-faqih man ya'lam al-khaira min asy-syarr, innamal faqih wa innamal akil man ya'lam khairal khairain wa syarral syarrain. Itu sebagian orang menganggap itu syubhat. Ini syubhat katanya. Ya. Orang memberikan kaidah syariat dibilang apa? Dibilang syubhat. Ini karena kejahilan, dia tidak mengerti. Kejahilan. Dan kalau orang jahil, dia akan musuhi sesuatu itu. Iya, karena kejahilannya. Sebagaimana kata seorang penyair, atana anna sahlan damma jahlan, uluman laysa yadrihinna sahlan, uluman law daraha ma qalaha, lakinna ar-ridha bil jahli sahl. Iya. Jadi kalau kata si penyair ini datang kepada kami bahwa si Sahal, ada orang namanya si Sahal. Si Sahal ini mencela kejahilan. Apa kejahilan yang dicela? Ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi ilmu ini dia tidak pernah pelajari, tidak pernah dia mengerti, dia cela. Ya. Ilmu andai kata dia pelajari, dia tidak akan meremehkannya. Tapi yang menjadi masalah, ridha dengan kejahilan itu adalah sahlu juga. Gampang juga. Sahlu itu kan nama dia tadi kan, artinya gampang. Ini dipakai nama dia untuk untuk menjelaskan bahwa riba dengan kejahilan itu gampang. Ya, kalau menggampangkan perkara. Tapi ini ilmu yang dikenal di kalangan para ulama, berjalan di lisan mereka, mewarnai fatwa-fatwa mereka. Dan ini fikih mendalam. Iya. Fikih yang mendalam. Jadi ini ada dua kutub ekstrim di sini. Ada yang berlebihan dan menyepelekan dalam ilmu maqasid. Karena itu ilmu ini penting, tapi perlu didhabit dengan dhabitnya. Iya. Nah itu kita pelajari agar supaya mengerti bagaimana penggunaannya. Bagaimana penggunaannya. Iya. Dan siapa yang mengerti ilmu ini, itu akan luas wawasannya. Iya. Dia akan tepat di dalam menilai perkara-perkara dan mudah mencari solusi-solusi ketika ada permasalahan-permasalahan. Iya. Dan insyaallah taala kita akan baca nanti dari uraian penulis rahimahullahu taala, tahdzirahullahu taala terkait dengan masalah manfaat dan faedah dari mempelajari ilmu maqasidus syariah. Baik.
sudah lewat 10 menit ya. Kita cukupkan dulu sampai sini sesi yang pertama. Ya saya sengaja di sesi yang pertama ini tidak terlalu banyak masuk di fokus pembahasan, karena saya pikir mungkin ada kawan-kawan yang mungkin datanya di sesi yang kedua. Kalau saya bahas intinya di awal-awal, saya khawatir banyak yang luput nanti. Nanti saya bicara tentang pendahuluan saja. Ya, bagaimana cara memahami maqasid, cara memahami manzumah ini. Ya. Bahr al-Rajaz. Jadi kalau mempelajari syair itu ilmu syair, qawafiyah wal arud, itu ilmu sebenarnya kalau dikatakan wajib dipelajari, kayaknya tidak wajib dipelajari untuk seorang penuntut ilmu. Hanya saja orang-orang yang mengajar itu kayaknya tidak layak kalau tidak belajar ilmu qawafiyah. So khawatir dia salah baca, banyak salah bacanya. Dan itu kan tidak cocok seorang salah baca di dalam apa? Tentang syair. Ya, dan ilmu tentang qawafi ini, itu kadang kalau dia sudah belajar bahasa Arab, kalau orang Arabnya, itu kadang dia tak belajar ilmu ini bisa dia baca syair. Karena ini ilmu disusun oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu untuk mendekatkan, untuk menjaga. Jadi dia dengar ucapannya syair-syairnya orang Arab, kemudian dia tulis. Ya, ini dia buat dawair, lingkaran-lingkaran yang berisi tentang syairnya orang Arab itu, kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan syair begini. Nah, dikatakan bahar, lautan, sebab lautan itu tidak ada habisnya. Karena syair juga seperti itu. Kalau mau bikin syair di lautan mana saja, itu tidak ada habisnya. Dia bisa selalu membuatnya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya memang ini pembahasan maqasid syariah itu memahami hikmah syariah. Ya. Kan tadi saya sebut bahwa di antara penamaan maqasid dibahasakan dengan apa? Ada yang menyebutnya illah, munasabah. Ada yang menyebutnya dengan asrar, rahasia-rahasia syariat. Kalau Syekhul Islam dia sebut dengan batin syariat, batinnya, bukan bahirnya, batinnya. Hikmah. Itu semuanya bahasa dipakai. Di bidang ini dia mendalam di kayak bagaimana dulu, mendalam di posisi apa, itu ada dua pembahasan. Ada sudut mendalami hikmah terkait dengan pembahasan akidah, ada sudut memahami hikmah terkait dengan pembahasan fikih. Itu dua pembahasan itu berbeda. Iya. Kalau dia terkait dengan keyakinan, terkait dengan itu ditutup pintu. Apalagi membicarakan masalah Asmaul Husna, bicarakan tentang al-ghaibiyah, itu tidak ada berbicara tentang hal tersebut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka yang ditanya tentang itu. Jelas ya? Tapi kalau terkait dengan fikih, ada hal-hal yang memang dibahas oleh para ulama. Ketika ada hukum, apakah ini hukum dia ta'abbudi atau dia mu'allal hukum ini. Nah, itu kan dibahas di pembahasan. Jadi dibedakan. Iya. Kita masuk di satu sudut ilmu. Kita harus tahu ilmu ini cakupannya di mana. Ini mau di kita baca manzumah ini, kita ingin mudakar bagaimana membaca bawabit para ulama di dalam ilmu ini. Ya Allah. Ada lain? Yaitu maqasid khassa namanya, akan datang. Maqasid ada dua macam, ada maqasid ammah, ada maqasid khassa, dan ada maqasid juz'iyah. Iya. Jadi terkait dengan bab solat saja, apa rahasia solat, rahasia puasa, itu ada pembicaraan ini. Ya, nah itu Al-Izz bin Abdus Salam punya buku, ada bukunya
asrar as-siyam, rahasia-rahasia puasa. Itu pembicaraan maqasid. Ya, jadi hal itu bisa dibahas terkait dengan hikmah syariat. Apakah ada kaitannya dengan hukum nanti? Itu lain lagi pembahasan. Ada pembahasan lain. Baik. Ada yang lain? Ya, agak santai ya majelisnya. Ini bukan majelis formal. Majelis apa namanya? Kita sifatnya kalau saya bahasakan mudaka. Sini banyak para asatidz yang sudah pernah belajar lebih bagus daripada saya yang maqasid ini. Ya, kita saling tukar faedah dalam hal ini insyaallah. Baik. Sudah ya? Cukup dulu sampai sini. Baik, insyaallah kalau kita sambung nanti. Jadi kan kalau saya lihat jam 8 ya? Hah? Kita mulai jam 8. Baik, insyaallah. Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.